In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Inilah keyakinan reformasi. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah sang firman yang mendaging, yang menjelma menjadi manusia. Sang firman itu mau memperkenalkan dirinya agar dia dikenal oleh manusia, dan dia menyatakan dirinya melalui firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Jadi setiap orang yang ingin mengenal firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka dia harus bergaul karib dengan firman yang tertulis. Dari firman Allah yang tertulis itulah kita bisa mengenal pribadi Yesus, karyanya, karakternya, isi hatinya, pikirannya, belas kasihannya. Semakin saudara bergaul karib dengan firman Allah yang tertulis, maka saudara akan semakin dibawa mengenal suara firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman Allah adalah otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Dia membaca seluruh kehidupan kita, sekaligus menguji segala sesuatu. Sementara pengalaman-pengalaman rohani termasuk mendengar suara Tuhan bersifat subjektif. Ia harus disorot di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani tidak bisa menggantikan wahyu. Pengalaman itu harus tunduk kepada kebenaran firman Allah yang mengujinya. Kalau tidak, pengalaman-pengalaman itu bisa menyesatkan banyak orang. Untuk mengenal firman Allah yang hidup, Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal bersama kita, menuntun, mengajari kita, membimbing kita mengenal kebenaran firman Allah yang mengantarkan kita kepada pengenalan akan sang firman Allah yang hidup. Dengan demikian, bagi setiap orang yang rindu mengenal Tuhan, mendengar suaranya, pertama-tama dia harus bergaul karib dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang akan menjadi pemandu, menuntun setiap orang percaya untuk mengenal siapa Tuhan Yesus, mengenal seluruh kebenaran itu. Dan orang percaya juga mesti harus bergaul karib dengan firman yang tertulis, karena itulah penunjuk arah kepada pengenalan akan firman Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian prasyarat mutlak dalam pengenalan akan Tuhan dan bagaimana mendengar suaranya adalah pergaulan yang karib dengan Roh Kudus dan keintiman dengan firman Allah atau Alkitab. Masuklah di tempat favoritmu beberapa saat
nikmatilah keheningan. Minta Roh Kudus menerangi mata hati saudara. Ketika saudara merenungkan firman Allah, firman itu berbicara kepada saudara. Saya mau mengajak saudara menikmati firman Tuhan dengan cara seperti orang yang mengunyah makanan pelan-pelan sampai didapatkan saripati makanan itu yang penuh gizi. Nah, yang harus saudara lakukan, baca Alkitab dengan pelan-pelan, kalimat demi kalimat, sampai Roh Kudus berbicara kepada saudara di satu frase itu atau kalimat itu. Berhenti sejenak. Sekarang imajinasikan bagian firman itu. Saudara berada di situasi itu. Bayangkan itulah kisahmu. Bayangkan bahwa pelakunya adalah saudara. Dan sudah masuk di dalam situasi dan peristiwa di mana firman itu menjadi kisahmu. Sekarang berdoalah sesuai dengan bagian firman yang tadi Roh Kudus nyatakan kepadamu. Firman itu menjadi doamu, kerinduanmu, agar firman itu mendaging dalam pengalaman hidupmu. Sekarang ulangi lagi membaca Alkitab pelan-pelan, seperti langkah di awal. Nah, pada bagian akhir, renungkanlah firman itu. Ini yang saya katakan tadi. Mengunyah pelan-pelan. Dan saudara menikmati saripati gizinya. Pada bagian akhir ini, renungkanlah firman yang saudara baca dari awal sampai akhir. Apa maknanya bagi saudara? Apa pesan Tuhan bagi saudara? Apa yang mesti harus dikoreksi di dalam hidup saudara? Firman apa yang harus saya lakukan? Praktekkanlah. Selamat bertumbuh.